Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Teori Mikroekonomi 2 di pertemuan 13. Dan hari ini kita akan membahas mengenai eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas merupakan suatu dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan yang dampaknya dapat dirasakan oleh perusahaan lain. Eksternalitas itu sendiri biasanya tidak dimasukkan ke dalam struktur biaya pelaku ekonomi, karena dikhawatirkan dapat mengurangi output suatu perusahaan tertentu. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu pihak yang dampaknya dapat dirasakan oleh pihak lain juga dapat menyebabkan adanya alokasi sumber daya yang tidak efisien. Di sini dimisalkan ada perusahaan X dan perusahaan Y, di mana perusahaan X berada pada hulu sungai dan perusahaan Y berada pada hilir sungai. Perusahaan X dipengaruhi oleh labor X dan dipengaruhi oleh kapital X, sedangkan perusahaan Y dipengaruhi oleh labor Y, kapital Y, beserta dipengaruhi oleh output dari perusahaan X. Nah, ini yang disebut sebagai eksternalitas. Di mana eksternalitas ini disebabkan adanya pengaruh dari output perusahaan X. Seperti itu. Nah, dimisalkan ketika perusahaan X atau perusahaan yang ada di hulu sungai menghasilkan suatu output, nah output tersebut menghasilkan suatu limbah tertentu yang dapat mempengaruhi adanya output dari perusahaan Y. Nah, di sini derajat eksternalitas disimbolkan oleh alfa, dan alfa kurang dari 0 itu menunjukkan adanya eksternalitas negatif. Selanjutnya, kita dapat mencari tahu kondisi ketika labor baik dari perusahaan X maupun perusahaan X. Kita dapat mencari tahu labor ataupun output ketika kondisi saat keuntungan maksimum, yaitu pada saat W sama dengan MRPX sama dengan P dikali MPLX, atau ketika upah sama dengan MRPY atau sama dengan P dikali MPLY. Ingat-ingat lagi ya pelajaran dari kuliah sebelumnya. Selanjutnya, untuk masalah eksternalitas, kita memiliki beberapa alternatif solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sebelum itu, untuk biaya adanya eksternalitas itu disebut social marginal cost, di mana biasanya secara rasional perusahaan tidak memasukkan SMC ke dalam struktur biaya karena akan menurunkan output. Nah, terdapat dua alternatif solusi kebijakan di mana ada pajak Vigo dan teorema Coase. Pajak Vigo itu sendiri merupakan suatu intervensi pemerintah dengan pemberlakuan pajak pada pihak yang menyebabkan eksternalitas. Kalau dari contoh slide sebelumnya, pihak yang menyebabkan eksternalitas adalah pihak X, di mana pajak akan menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi sehingga perusahaan terpaksa akan mengurangi outputnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada teorema Coase, di mana eksternalitas dapat diselesaikan tanpa campur tangan pemerintah, tapi diselesaikan dengan adanya kesepakatan dari satu pihak dengan pihak lain. Contohnya adalah satu kesepakatan dari perusahaan X dengan perusahaan Y. Dicontohkan ketika adanya carbon trade, di mana perusahaan penyebab eksternalitas membeli hak untuk berpolusi dengan membayar sejumlah kompensasi yang fair ke pihak yang terkena dampak eksternalitas. Lalu selanjutnya barang publik. Barang publik memiliki sifat non-eksklusif dan non-rival, di mana ketika non-eksklusif yang berarti barang tersebut dapat memberikan manfaat untuk semua pihak dalam menikmatinya. Dan non-rival, barang tersebut juga dapat memberikan manfaat kepada banyak pengguna, dan ketika ada tambahan pengguna yang ingin merasakan manfaatnya, itu tidak ada biaya tambahan atau biaya marginal 0. Nah, lalu untuk di sini dicontohkan ada barang yang bersifat non-eksklusif dan non-rival merupakan national defense dan mosquito control. Selanjutnya, untuk barang di mana dia bersifat eksklusif dan bersifat rival, yang berarti bersifat eksklusif yang berarti
yang dapat menikmatinya itu pribadi, atau bersifat rival ketika kita mendapatkannya harus melakukan suatu usaha tertentu. Seperti misalnya burger, mobil, dan houses. Ketika kita memilikinya, kita dapat memiliki burger secara pribadi atau bisa dimakan untuk kita sendiri. Dan bersifat rival, misalkan untuk mendapatkan burger itu kita harus membayarnya seperti itu. Nah, tetapi juga ada barang yang bersifat non-eksklusif tetapi dia rival seperti fishing ground, di mana fishing ground itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan tidak ada larangan untuk menikmatinya, tetapi di sini adanya kompetisi untuk mendapatkan ikan misalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ketika suatu barang memiliki sifat eksklusif tapi non-rival adalah swimming pool atau kolam renang, di mana ketika barang tersebut dapat dimiliki oleh pribadi tetapi di situ tidak ada persaingan untuk mendapatkannya, misalnya seperti itu. Lalu alokasi sumber daya yang efisien pada barang publik, contoh ada 2 individu, kita dapat mendapatkannya dengan rumus berikut, di mana MRSA ditambah MRSB itu harus sama dengan PX per PY. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, terdapat 2 produsen kertas di pinggir sungai. Terdapat produsen ada di hulu sungai dan di hilir sungai, di mana produsen di hulu sungai ada produsen X dan produsen di hilir sungai adalah produsen Y. Dan di sini adanya eksternalitas dari perusahaan X terhadap perusahaan Y, sehingga di sini fungsi produksi Y dipengaruhi oleh si X-nya. Nah, lalu tapi terdapat juga dicontohkan juga terdapat juga fungsi produksi perusahaan Y yang tidak terkena eksternalitas dari perusahaan X. Nah, di sini nanti kita dapat membandingkan ketika adanya eksternalitas dari perusahaan X terhadap perusahaan Y dan kondisi ketika tidak adanya eksternalitas dari perusahaan X terhadap perusahaan Y. Di mana di sini diasumsikan harga kertas ada $1 dan upah pekerja adalah $50 per hari. Langsung saja ke soal. Yang pertama, jika tidak ada eksternalitas, berapa banyak pekerja perusahaan X dan Y dan berapa produksinya masing-masing agar memaksimumkan laba. Nah, untuk memaksimumkan laba kita memiliki rumus adalah W sama dengan P dikali MPL X atau W sama dengan P dikali MPL Y untuk perusahaan Y. Untuk perusahaan X dulu, di mana untuk perusahaan X kita memiliki fungsi produksi adalah 2000 LX pangkat 0,5. Sedangkan ketika tidak ada eksternalitas untuk perusahaan Y, fungsi produksinya adalah sebagai berikut, yaitu 2000 LY pangkat 0,5. Nah, selanjutnya untuk perusahaan X, di mana nilai fungsinya yaitu 2000 LX pangkat 0,5, di mana upahnya adalah 50, harganya 1, dan MPL X merupakan turunan dari fungsi X, sehingga menghasilkan nilai 1000 dikali LX pangkat minus 0,5. Nah, kita pindah ruaskan sehingga nilai LX pangkat 0,5 sama dengan 20 dan kita mendapatkan nilai LX atau lebar untuk perusahaan X sebanyak 400. Ketika kita sudah mendapatkan nilai lebar perusahaan X sebanyak 400, kita masukkan nilai tersebut kepada fungsi awalnya, sehingga kita mendapatkan nilai X atau nilai outputnya keseluruhan untuk perusahaan X yaitu sebesar 40.000. Nah, selanjutnya kita cek untuk perusahaan Y bagaimana. Nah, untuk memaksimumkan laba juga sama dengan perusahaan X. Ketika tidak ada eksternalitas, untuk memaksimumkan laba di sini kita dapat menggunakan rumus W sama dengan P kali MPLY, di mana W-nya adalah 50, P-nya adalah 1, MPLY adalah 1000 dikali LY pangkat minus 0,5. Nah, ini didapatkan dari nilai Y diturunkan terhadap LY, sehingga nilai MPLY adalah 1000 dikali LY pangkat minus 0,5. Nah, kita pindah ruaskan sehingga LY pangkat 0,5 sama dengan 20 dan nilai LY-nya adalah 400. Nilai LY tersebut bisa kita masukkan ke dalam persamaan
yang persamaan yang ini, sehingga nilai Y-nya adalah sebesar 40.000. Dan dapat disimpulkan ketika tidak ada eksternalitas dan ketika kondisi memaksimumkan laba, untuk jumlah karyawannya dan jumlah outputnya itu sama, yaitu 400 dan 40.000. Dan bagaimana ketika kondisinya ketika ada eksternalitas? Kita lihat ketika kondisinya ada eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan X dengan nilai alfanya adalah minus 0,1. Sedangkan untuk nilai ambang batas produksi yang tidak menghasilkan eksternalitas atau X0-nya dari perusahaan X adalah sebesar 38.000. Di sini ditanyakan berapa banyaknya pekerja dan produksi dari perusahaan Y. Sehingga ketika ada eksternalitas negatif yang ditimbulkan, untuk LX akan tetap dan X juga akan tetap. LX akan tetap 400 dan X akan tetap 40.000. Kenapa? Karena di sini untuk perusahaan X tidak dipengaruhi oleh eksternalitas dari perusahaan Y, sehingga perusahaan X akan tetap memiliki labor sebesar 400 dan perusahaan X akan tetap menghasilkan output sebesar 40.000. Tapi kita lihat untuk perusahaan Y, ketika ada yang eksternalitas dari perusahaan X, maka dampak apa yang akan ditimbulkan? Sehingga kita dapat menggunakan rumus ini untuk perusahaan Y ketika adanya eksternalitas, di mana yang berarti Y sama dengan 2000 LY pangkat 0,5 dikalikan dengan X min X0 pangkat alfa. Alfanya itu adalah minus 0,1 diketahui di soal. Lalu nilai X0-nya atau ambang batasnya ada 38.000 diketahui di soal. Dan nilai 40.000 merupakan nilai di mana ketika output perusahaan X di awal atau output perusahaan X di perhitungan sebelumnya. Lalu sehingga menghasilkan fungsi persamaan Y yang baru, yaitu 2000 kali LY pangkat 0,5 dikalikan 2000 pangkat minus 0,1. Nah, untuk mencari kondisi yang memaksimumkan laba, kita dapat menggunakan rumus W sama dengan P dikali MPLY, di mana W-nya adalah 50, P-nya adalah 1, MPLY turunan dari Y ini. Sehingga menghasilkan 1000 LY pangkat minus 0,5 dikali 2000 pangkat minus 0,1. Kita lanjutkan untuk nilainya ketika kita hitung, sehingga menghasilkan nilai LY pangkat 0,5 sama dengan 9,35 dari mana? 9,35 dari 468 dibagi 50, lalu LY pangkat 0,5 kita pindah ruaskan sehingga menjadi positif. Nah, sehingga untuk LY-nya kita dapatkan adalah 87. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai LY 87, kita masukkan ke persamaan sebelumnya, ke persamaan ini. Sehingga ketika kita masukkan ke persamaan tersebut, LY-nya adalah 87 dan output keseluruhan adalah 8.723. Dan ini memberikan kesimpulan bahwa ketika adanya eksternalitas negatif dari perusahaan X, maka output yang akan dihasilkan oleh perusahaan Y dapat menurun, yang tadinya 40.000 menjadi 8.723. Sedangkan untuk labornya juga menurun, yang dari tadinya 400 menjadi 87 pekerja, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang C, untuk mengatasi eksternalitas tersebut, pemerintah menerapkan pajak PIGO pada perusahaan X. Lalu berapa besarnya pajak yang tepat? Nah, kita agar tidak terjadi eksternalitas, maka perusahaan X harus dipaksa untuk membatasi produksi maksimal. Di mana di soal sebelumnya produksi maksimal atau ambang batas yaitu untuk perusahaan X sebesar 38.000. Sehingga untuk perusahaan X maksimal dia harus memproduksi 38.000. Nah, untuk produksi 38.000 itu untuk perusahaan X itu dibutuhkan berapa pekerja, sehingga kita hitung ketika X-nya 38.000 dengan fungsi produksi adalah 2000 LX pangkat 0,5, ternyata ketika kita pindah ruaskan LX pangkat 0,5 sama dengan 19, sehingga LX-nya adalah 361. Dan ternyata ketika outputnya dari perusahaan X 38.000 dengan di sini asumsi tidak menimbulkan eksternalitas, maka LX atau pekerja
yang dibutuhkan adalah sebesar 361. Nah, di sini kita dapat menghitung berapa besarnya pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah gitu. Yaitu kita dapat menghitung dari rumus ini ketika W sama dengan P dikali MPLX, di mana P-nya itu merupakan 1 dikurangi T. Di sini adalah pajaknya. W-nya adalah 50, P-nya 1 min T dikali MPLX merupakan turunan dari si X ini. Sehingga ketika diturunkan, nilainya adalah 1000 Lx pangkat minus 0,5. Kita lanjutkan perhitungannya. 50 sama dengan 1 min T dikali 1000 dikali 361. 361 dari mana? 361 karena kita sudah memiliki nilai Lx. Dimasukkan ke sini. Kita pindahkan ke sini sehingga Lx-nya ada 361 pangkat minus 0,5. Nah, ketika kita hitung menghasilkan nilai 52,63. Sehingga 50 sama dengan 1 min T dikali 52,63. Nah, 1 min T sama dengan 52,63 dibagi 50 sehingga menghasilkan 0,95. T-nya adalah 0,05 yang berarti setiap $1 harga jual produk X akan dikenai pajak sebesar 0,05. Sehingga harga yang diterima oleh perusahaan X adalah sebesar $0,95. Dan $0,05 akan diberikan kepada pemerintah sebagai pajak VIGO atau sebagai kompensasi dari eksternalitas seperti itu. Sehingga ketika ada kompensasi dari eksternalitas sebesar 0,05, maka perusahaan tersebut hanya dapat menghasilkan output sebesar 38.000, di mana output tersebut merupakan output ambang batas sehingga tidak dapat mempengaruhi output dari perusahaan Y gitu, atau tidak menimbulkan eksternalitas untuk perusahaan Y. Seperti itu. Ada 2 individu, yaitu individu A dan individu B, di mana keduanya memiliki fungsi utilitas yang identik, yaitu XI pangkat 1/4 dikali YI pangkat setengah. Dan diasumsikan keduanya memiliki pendapatan yang sama sebesar 300. Nah, pendapatan mereka digunakan untuk mengkonsumsi hanya 2 barang, yaitu lukisan dan roti, di mana harga lukisannya adalah 100 dan harga rotinya adalah 1. Nah, di sini lukisan bersifat barang publik, sedangkan roti adalah barang individu. Langsung saja. Pertanyaan nomor 1. Ketika keduanya tinggal terpisah berapa lukisan yang dibeli X, berapa roti yang dibeli masing-masing untuk A dan B, serta berapa besarnya utilitas masing-masing untuk A dan B. Nah, ketika keduanya tinggal terpisah karena memiliki utilitas yang identik dan pendapatan yang sama, maka akan diperoleh nilai X-nya, atau untuk individu A dan individu B akan membeli X atau lukisan dengan jumlah yang sama. Lalu akan membeli roti dengan jumlah yang sama, beserta akan memiliki nilai utilitas yang sama. Nah, di mana untuk kita menghitung utilitas yang maksimum, kita dapat menghitung dari rumus ini, di mana MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, MUX ini diambil dari nilai utilitas di soal sebelumnya, di mana nilai utilitasnya sama dengan X pangkat 1/4, di mana nilai utilitasnya sama dengan X pangkat 1/4 dan dikali Y-nya pangkat setengah. Nah, ini diturunkan terhadap 4 ya. Ini diturunkan terhadap X, sehingga menghasilkan MUX adalah 1/4, X pangkat minus 3/4 dikali Y pangkat setengah. Gitu. Untuk MUY-nya berarti ini diturunkan terhadap Y. Sorry, di sini ada salah, harusnya X-nya tidak terpengaruh, jadi X tetap plus 1/4, tapi Y-nya adalah minus pangkat minus 1/2, seperti itu. Dan PX-nya adalah 100,
karena harga untuk lukisannya 100 dan PY-nya 1. Harga untuk rotinya adalah 1. Sehingga ketika kita pindahkan yang Y-nya ke atas, yang X-nya ke bawah, menghasilkan Y per 2X sama dengan 100. Sehingga Y-nya sama dengan 200X. Lalu langsung saja kita substitusikan ke garis anggaran, di mana untuk A dan B memiliki anggaran yang sama, yaitu 300. Lalu PX-nya adalah sebesar 100, harga untuk lukisan adalah 100, dikalikan dengan X ditambah P-nya adalah 1. Untuk harga rotinya adalah 1, dikalikan dengan Y. Kita sudah mendapatkan Y, yaitu 200X. Kita masukkan ke sini 200X. Nah, didapatkan bahwa X-nya adalah 1. Di mana yang berarti untuk A dan B akan membeli masing-masing lukisan sebanyak 1. Nah, ketika A dan B membeli lukisan sebanyak 1 dan lukisannya harganya $100, berarti uang sisa untuk masing-masing individu A dan B adalah ada $200. Dan $200-nya itu semuanya akan digunakan untuk konsumsi roti. Sehingga untuk Y-nya akan dibeli untuk individu A dan individu B sebanyak 200. Jadi caranya tinggal dimasukkan saja ke ini. Jadi Y sama dengan 200X, di mana X-nya adalah 1. Sehingga masing-masing untuk individu A dan individu B akan membeli roti sebanyak 200. Nah, untuk utilitasnya sendiri, kita karena utilitasnya identik, berarti utilitas A dan B akan sama, di mana tinggal dimasukkan saja ke fungsi utilitasnya, di mana X-nya adalah 1, Y-nya adalah 200, sehingga untuk individu A dan individu B memiliki utilitas sebanyak 14,14. Sama. Itu adalah kondisi ketika tinggal terpisah. Nah, ketika keduanya tinggal bersama dan masing-masing menganggap temannya yang akan membeli lukisan, berapa besarnya utilitas untuk individu A dan individu B. Jadi di sini kondisinya untuk individu A mengira individu B yang akan membeli, dan sama untuk individu B mengira individu A akan membeli. Karena saling berpandangan seperti itu, sehingga pada akhirnya tidak akan ada yang membeli lukisan, maka X-nya akan 0, seperti itu. Dan nanti untuk besarnya utilitas juga akan 0, di mana karena utilitasnya adalah X pangkat utilitas adalah X pangkat 1/4 dikali dengan Y pangkat 1/2. Ketika X-nya ini 0, maka karena ini perkalian, maka utilitasnya akan 0. Atau tidak ada yang mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kepuasan lebih ketika dua-duanya tidak membeli gitu, karena si A menganggap B yang beli dan sebaliknya B menganggap A yang beli, dan akhirnya tidak ada yang membeli lukisan tersebut. Selanjutnya untuk yang C, jika A menganggap B tidak akan membeli lukisan sehingga A memutuskan untuk membeli, berapa besarnya utilitas A dan utilitas B? Berarti di sini B akan menjadi free rider, di mana B akan mendapatkan kenikmatan dari individu A yang membeli lukisan. Sedangkan individu B tidak membeli lukisan, berarti dia anggarannya akan tetap 300, sedangkan untuk individu A anggarannya akan berkurang. Kita lihat. Nah, jika A menganggap B tidak akan membeli, sehingga A untuk memutuskan untuk membelinya sendiri, sehingga B menjadi free rider. Berarti untuk A, dia akan membeli lukisan atau X sebanyak 1. Sehingga untuk A 300 sama dengan PX, itu harga dari lukisan, 100 dikalikan dengan X akan dibeli 1 oleh si individu A, ditambah PY 1 dikalikan dengan YA, sehingga YA atau anggaran yang tadinya 300 dibelikan 100 untuk lukisan, sisanya adalah 200 yang dibelikan untuk roti. Nah, bagaimana dengan individu B? Ketika dia tidak membeli lukisan, berarti dia X-nya 0.
Sehingga dia total dari 300 anggarannya akan dipilihkan ke roti semua. Gitu. Dari sini kita bisa melihat si B akan mendapatkan roti yang lebih banyak daripada si A, tapi kita lihat lagi utilitasnya bagaimana, apakah lebih besar utilitas A atau B. Nah, kita masukkan nilai utilitasnya di mana untuk utilitas si A, dia membeli satu lukisan sehingga X-nya adalah 1, YA-nya 200 karena membeli satu lukisan maka dia hanya bisa membeli roti sebanyak 200 sehingga untuk utilitas A-nya hanya sebesar 14,14. Nah, bagaimana dengan utilitas si B? Utilitas si B walaupun dia tidak membeli lukisan, tapi karena tinggal bersama maka dia akan tetap mendapatkan utilitas sebanyak akan mendapatkan X sebanyak 1 gitu. Karena dia menikmati lukisan bersama. Seperti itu. Jadi X-nya akan tetap 1. Seolah-olah dia memiliki lukisan tersebut juga karena dia barang publik ya, jadi bisa dinikmati bersama. Lalu untuk YB-nya sebesar 300 karena dia tidak usah membeli lukisan sehingga anggaran 300 dia akan tetap. Dan ternyata ini untuk utilitas B, utilitas B-nya sebesar 17,32. Dan ternyata untuk free rider atau utilitas B, untuk individu B, dia memiliki utilitas yang lebih besar daripada untuk individu A. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang D, apakah kondisi pada C itu efisien? Jika tidak, tentukan alokasi yang efisien. Seperti yang kita tahu, untuk alokasi yang efisien, kita harus membandingkan antara MRSA ditambah MRSB sama dengan PX per PY. Nah, ini. Untuk melihat dia sudah efisien atau belum. Maka, cara mencari MRSA adalah MUX per MUY sama dengan YA per 2X. Nah, ini bisa kita lihat dari soal sebelumnya. Coba kita lihat soal sebelumnya ya. Nah, dari sini nih, yang A. Nah, untuk MUX dan MUY dia menghasilkan Y per 2X. Gitu. Untuk MUX-nya bernilai sekian dan MUY-nya bernilai sekian. Sehingga ketika kita pindah ruaskan, mendapatkan MUX per MUY-nya adalah Y per 2X. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau menghitung ulang juga nggak apa-apa. Nah, MUX per MUY-nya di mana berarti kalau kalian mau menghitung ulang, diturunkan utilitas X terhadap diturunkan utilitasnya terhadap X dan diturunkan utilitasnya terhadap Y, sehingga menghasilkan nilai YA per 2X kalau untuk MRSA. Dan untuk MRSB, karena utilitasnya sama, berarti akan menghasilkan YB per 2X. Gitu. Ini untuk individu A, ini untuk individu B, seperti itu. Sehingga untuk nilai MRS-nya, efisiensi MRSA ditambah MRSB harus sama dengan PX per PY. Sehingga ini ditambahkan dengan ini harus sama dengan PX per PY-nya adalah 100, di mana PX-nya atau harga X-nya, harga untuk lukisannya adalah 100 dan harga untuk rotinya adalah 1. Jadi 100 per 1 adalah 100. Nah, sehingga untuk YA plus YB ini bisa kita pindah ruaskan ke situ, dikalikan dengan 100 sehingga nilainya 200X. Nah, pada perhitungan soal C, di mana YA ditambah YB atau 200 tambah 300 itu tidak sama dengan 200X atau 200. Seperti itu, sehingga alokasi tersebut belum efisien di sini. Nah, agar diperoleh alokasi yang efisien, kondisi YA ditambah YB itu harus sama dengan 200X. Seperti yang sudah kita dapatkan. Nah, lalu dimasukkan ke garis anggaran total. Di mana garis anggaran total berarti karena individu A dan individu B masing-masing memiliki 300, garis anggaran totalnya berarti 600,
lalu PX-nya adalah tetap 100 dikalikan dengan X, PY-nya adalah tetap 1 dikalikan dengan YA plus YB, karena ini total. Nah, YA plus YB-nya adalah 200X, seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan nilai X-nya sebesar 2, seperti itu. Lalu ketika sudah mendapatkan X-nya 2, kita bisa mensubstitusikan ke dalam sini, memasukkan ke X-nya ke dalam persamaan ini, sehingga YA plus YB-nya adalah 400. Nah, hal ini disimpulkan bahwa untuk alokasi yang efisien, maka untuk X-nya harus dibeli 2, dan untuk total roti yang dibeli yaitu 400. Seperti itu untuk individu A dan untuk individu B, agar alokasinya efisien. Baik, untuk selanjutnya yang E, mengacu pada jawaban soal D, bagaimana alokasinya jika pembiayaan lukisan dibiayai bersama A dan B dengan pembagian 50-50. Jadi lukisan cuma beli 1 tapi dibiayai oleh bersama. Nah, itu bagaimana? Gitu, pertanyaannya seperti itu. Oke, kita lihat. Alokasi jika pembiayaan lukisan dibiayai dengan proporsi 50-50, maka banyaknya lukisan dengan alokasi yang efisien adalah 2. Oh, sorry. Untuk yang D, alokasinya adalah 2 ya. Jika proporsi pembiayaan 50-50, maka A membeli 1 lukisan dan B membeli 1 lukisan. Seperti itu. Karena ini mengacu pada soal yang D. Oke, berarti kita langsung saja membuat rumus anggaran, di mana dia 300 sama dengan harga dari lukisan adalah 100 dikalikan 1. Individu A beli 1, ditambah 1 dikali YA. PY ini adalah S1 ini adalah harga dari roti dikalikan dengan YA. Sehingga untuk YA-nya adalah 200 dan YB-nya adalah 200, di mana berarti untuk individu A membeli roti sebanyak 200 dan individu B membeli roti sebanyak 200. Nah, untuk utilitasnya bagaimana? Untuk utilitas yang A, kita tinggal masukkan saja. Untuk X-nya adalah berarti 2, karena di situ akan ada 2 lukisan, sehingga 2 di sini untuk YA-nya adalah 200, sehingga utilitas A-nya adalah 16,82 dan utilitas B-nya adalah 16,82. Nah, di sini tidak ada free rider, sehingga dua-duanya harus membeli lukisan dan dua-duanya akan mendapatkan utilitas yang lebih tinggi daripada ketika ada salah satu menjadi free rider, seperti itu. Ketika salah satu menjadi free rider, maka utilitas salah satu temannya juga akan mendapatkan utilitas yang lebih kecil. Tapi kalau misalnya dua-dua yang membeli dengan biaya proporsi 50-50, di mana lukisan itu dibeli oleh individu A dan individu B, berarti ada 2 lukisan, maka akan mendapatkan utilitas yang sama, di mana di titik 16,82. Seperti itu. Lalu selanjutnya, mengacu pada jawaban yang D lagi, bagaimana alokasinya jika pembiayaan lukisan dibiayai bersama A dan B dengan pembagian 75-25. Nah, alokasi jika pembiayaan lukisan dibiayai dengan proporsi 75-25, maka banyaknya lukisan dengan alokasi yang efisien adalah 2. Maka harga 2 lukisan adalah $200. Jika proporsi pembiayaan 75-25, maka A membiayai lukisan sebesar 150 dan B membiayai sebesar 50. Karena proporsinya 75-25. Seperti itu ya. Sehingga jadi 75% dari ini itu dibiayai oleh A dan 25% dari total lukisan dibiayai oleh B. Sehingga ketika kita masukkan anggarannya, PX dikali X itu totalnya 150 ditambah dengan satu harga roti dikali Y, sehingga untuk individu A hanya bisa membeli roti sebanyak 150 dan individu B bisa membeli roti sebanyak 250, karena individu B membayar lukisannya lebih kecil harganya daripada individu A. Nah, untuk utilitasnya bagaimana? Ternyata untuk utilitasnya akan lebih besar di utilitas si B, bukan A, utilitas si B. Karena si B membayar untuk lukisan lebih rendah, sehingga dia dapat membeli roti lebih banyak dan
menghasilkan utilitas yang lebih tinggi, seperti itu. Sedangkan utilitas A akan lebih rendah karena dia harus membayar lukisan dengan harga yang lebih mahal dan berdampak dia akan mengurangi konsumsi terhadap rotinya, sehingga utilitasnya hanya sebesar 14,56, seperti itu. Oh baik, mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir atau soal terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.